Kita masuk ke istilah yang kedua, yaitu istilah bentuk sediaan obat. Apa saja istilahnya? Yaitu aerosol. Aerosol merupakan sediaan obat yang diberikan untuk memperlancar pernafasan seseorang. Yang berikutnya yaitu kapsul, merupakan sediaan obat yang terbungkus cangkang kapsul. Yang ketiga yaitu volutaria, merupakan obat yang berupa larutan pekat yang mengandung bahan deodoran, antiseptik, dan analgetik lokal atau astringen. Yang berikutnya adalah tablet. Ini merupakan sediaan obat berbentuk padat yang biasanya dibentuk dalam tabung pipih atau sekuler dan permukaannya rata atau cembung. Berikutnya adalah Remores, merupakan bentuk sediaan obat setengah padat berupa emulsi yang mengandung air dan 60% untuk pemakaian luar. Kita masuk ke istilah berikutnya, yaitu istilah bentuk sediaan obat. Contoh istilahnya adalah aerosol, kapsul, volutaria, tablet, dan Remores. Ini merupakan bentuk atau istilah yang bisa dalam bentuk sediaan padat ataupun setengah padat. Kita masuk ke istilah yang berikutnya, yaitu eliksir. Ini merupakan larutan yang mempunyai rasa dan bau yang sedap yang digunakan dalam obat dalam. Berikutnya adalah emulsa, merupakan sediaan obat cair. Biasanya adanya zat pengemulsi agar air dan minyak bisa bersatu. Yang berikutnya adalah ekstrakta, merupakan sediaan kering. Dia kental atau cair, dibuat dengan simplician nabati atau hewani menurut cara yang cocok di luar pengaruh cahaya matahari. Berikutnya adalah gargle, merupakan volutaria yang digunakan untuk pencegahan atau pengobatan infeksi tenggorokan. Istilah dalam bentuk sediaan obat lainnya adalah Immunoseral, merupakan sediaan obat cair. Inhalation, merupakan obat yang dimasukkan melalui hidung. Injection, merupakan obat yang steril yang disuntikan dengan cara dimasukkan ke dalam jaringan kulit. Serta Aculenta, merupakan obat yang diberikan pada mata berupa salep. Sedangkan Ovula merupakan sediaan obat yang digunakan melalui vagina. Istilah berikutnya dalam bentuk sediaan obat adalah pasta, merupakan obat setengah padat yang digunakan untuk pemakaian luar. Pulveris merupakan obat yang berbentuk serbuk, sedangkan sirup merupakan obat yang berbentuk cair yang mengandung sukrosa atau gula. Adalah istilah dalam bentuk sediaan obat, yaitu solusionis, merupakan cairan bentuk sediaan cairan yang mengandung bahan kimia terlarut. Yang kedua adalah suppositoria, obat sediaan padat yang dimasukkan melalui dubur. Terus suspensionis, merupakan sediaan obat padat yang berbentuk halus dan tidak larut, terdispersi dalam cairan pembawa. Yang berikutnya adalah tintura. Ini merupakan obat yang diambil melalui nabati atau hewani dengan cara melarutkan senyawa kimia dengan pelarutnya. Yang berikutnya adalah salep atau obat setengah padat yang mudah dioleskan dan digunakan untuk obat luar. Yang berikutnya adalah vaksin, merupakan obat yang mengandung antigen, dapat berupa kuman mati ataupun kuman inaktif atau kuman hidup yang dilumpuhkan. Intinya dia berfungsi untuk menimbulkan kekebalan aktif atau khas terhadap infeksi kuman atau toksin lainnya. Kita masuk ke istilah berikutnya, yaitu istilah dalam resep obat. Ada beberapa istilah yang sering digunakan. Contohnya adalah sito, yang dikatakan artinya adalah segera. Berikutnya contoh lain dalam resep obat, yaitu adanya cough atau awas,
out atau hati-hati, dosis, dan dexter atau kanan, dan banyak lagi istilah-istilah yang perlu Anda baca di dalam pemberian resep obat. Berikutnya adalah istilah yang banyak digunakan dalam resep obat. Ada beberapa yang perlu Anda pelajari di sini dan Anda bisa pahami dan Anda bisa baca dengan seksama. Berikutnya istilah lain dalam resep obat yaitu ada IC, ada IM, ada IV atau intravena, ada injeksi subkutan, ada liter, dan ada istilah O.S mata kiri dan O.D dalam istilahnya adalah mata kanan. Ini istilah yang perlu Anda pahami dalam resep obat. Berikutnya adalah istilah dalam resep obat yang perlu Anda perhatikan. Ini ada bermacam istilah-istilah dalam pemberian resep obat. Contohnya ada OM, ada P.O, Parthenovirus, atau Q, kuantitas atau banyaknya, dan tulisan S titik atau signa. Ini merupakan istilah dalam resep obat yang perlu Anda pahami dan perlu Anda ketahui. Ini juga merupakan istilah dalam resep obat yang perlu Anda pahami atau Anda ketahui untuk istilah dalam resep obat.